Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin kita sejenak berbincang tentang cara kita hidup agar bisa tenang, nyaman, sukses, dan bahagia. Sobat DB, pada kesempatan ini saya ingin agak lebih memfokuskan pembicaraan saya kepada kaum milenial, kepada kaum Gen Z, dan kepada anak muda yang baru membangun rumah tangga atau yang baru menikah. Begini Sobat DB, di dalam hidup ini pokok persoalan yang tidak bisa kita elakkan, walaupun kita punya dalih yang banyak untuk mengelak darinya, adalah persoalan keuangan. Banyak orang mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya. Saya jangan diukur-ukur dengan uang. Saya ini bukan mata duitan. Banyak sekali hal-hal yang diupayakan oleh manusia agar dia tidak dikatakan memerlukan uang. Tetapi satu hal yang perlu diingat, uang memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Buktinya, kalau kita mau masuk surga, kita tentu harus banyak berimpak, banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan. Untuk berimpak, untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan, untuk beramal ibadah, itu perlu uang. Kalau kita yang beragama Islam, untuk pergi umrah, perlu uang. Untuk membangun masjid, perlu uang. Untuk naik haji, perlu uang. Kalau kita ingin tenang dalam rumah tangga kita, apapun alasannya, uang diperlukan. Oh, saya tidak perlu uang. Saya bisa saja tenang dalam keluarga saya. Keluarga saya bisa aman, damai, tentram, dan bahagia. Walaupun tak ada uang sepeser pun. Itu tidak masuk akal. Itu hanya pemanis kata-kata. Bagaimana bisa hidup tenang kalau anak minta susu, tapi uang pembeli susu tidak ada? Bagaimana bisa hidup tenang kalau malam-malam kita butuh penerang di rumah kita, listrik, tetapi uang untuk membeli pulsa tidak ada. Kita ingin makan, tetapi uang untuk membeli beras tidak ada. Bagaimana bisa bahagia dalam rumah tangga? Bagaimana bisa tenang dalam rumah tangga? Bagaimana bisa tentram dalam keluarga kalau tidak ada uang? Nanti setelah anak bertambah besar, anak ingin sekolah. Kalau anak ingin sekolah, kita ingin menyekolahkan anak di sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus memerlukan uang yang banyak. Bagaimana bisa menyekolahkan anak di sekolah yang bagus, yang memerlukan biaya besar, kalau uang saja kita tak punya? Menyekolahkan anak di sekolah biasa yang sederhana saja susah, kalau uang tidak ada. Sebab anak pergi sekolah butuh biaya, butuh ongkos. Karena itu Sobat DB, pendapat yang mengatakan uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang, perlu kita akui bahwa pendapat itu benar. Perlu. Tidak perlu kita bersembunyi di balik kenyataan sok-sok tak butuh uang. Tidak perlu. Kita sudah seharusnya terus terang mengatakan bahwa uang itu perlu untuk hidup. Malah orang mengatakan jangankan untuk hidup, untuk mati pun perlu uang. Kenapa untuk mati perlu uang? Kalau orang yang sudah meninggal, jenazahnya perlu dikafani. Untuk mengkafaninya perlu kain. Kain bagaimana cara mendapatkannya? Dibeli. Dibeli dengan apa? Dengan uang. Jadi mati pun perlu uang. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan Sobat DB supaya kita bisa hidup tenang, berkecukupan? Apa yang harus kita lakukan Sobat DB, terutama kaum milenial, kaum Gen Z
anak muda yang baru menikah, yang baru membangun rumah tangga. Yang pertama sekali, kita harus mau bekerja. Bekerja bukan dalam artian bekerja di kantor saja. Bekerja bisa jadi kita menjadi petani, bekerja namanya. Menjadi pedagang, bekerja namanya. Menjadi pegawai, bekerja namanya. Menjadi buruh, bekerja namanya. Kita harus mau bekerja. Jangan jadi orang pemalas. Jangan jadi orang pemalas. Selanjutnya setelah bekerja, kita harus mampu mengatur penghasilan yang kita dapatkan sebaik mungkin. Mengatur, memanage, mengelola. Sebab berapapun banyaknya gaji kalau kita jadi pegawai, berapapun banyaknya penghasilan kalau kita jadi pengusaha, jadi pedagang, atau jadi petani, kalau kita tidak mampu mengelola keuangan yang kita dapatkan, kalau tidak mampu kita memanage keuangan kita akan susah, kita akan gelisah terus, kita tidak akan bisa hidup tenang dan bahagia, tidak akan bisa. Gaji yang besar, penghasilan yang banyak tidak menjamin seseorang, satu keluarga bisa hidup tenang dan bahagia. Kenapa? Uang yang banyak, gaji yang banyak, penghasilan yang besar, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak akan pernah mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Suatu contoh, seorang pekerja atau seorang buruh di pabrik, gajinya UMR 4 juta satu bulan. Dia 2 suami istri. Suaminya pun juga bekerja sebagai buruh pabrik. Gaji 4 juta per bulan. Jadi 2 orang gaji 8 juta. Harusnya kalau logika kita berpikir sangat masuk akal, gaji 8 juta itu bisa cukup untuk menghidupinya dari bulan ke bulan. Kenapa dikatakan demikian? 2 orang kalau mengontrak rumah atau kamar, paling tidak bisa 1 juta per bulan. Atau taruhlah 2 juta per bulan. Tinggal 6 juta. 6 juta mungkin bisa dikirim untuk orang tua yang 6 juta itu 2 juta per bulan. Masih tinggal 4 juta. 4 juta untuk beras, lauk pauk, beli make up istri, masih bisa hidup bulan ke bulan. Itu logika. Tetapi coba, uang 8 juta itu diterima tanggal 1 atau tanggal 25. Begitu diterima, pergi makan-makan ke restoran, 1 hari bisa habis 8 juta. Atau paling tidak 3 hari habis. Habis itu. Jadi artinya apa? Sebanyak apapun gaji, sebanyak apapun penghasilan seseorang atau satu keluarga, kalau tidak dikelola keuangannya dengan baik, kalau tidak dimanage dengan baik, tidak akan cukup-cukupnya. Namanya saja uang. Taruh gaji sekarang 1 miliar 1 bulan. Itu 1 minggu bisa habis 1 miliar itu. Kenapa tidak akan habis 1 miliar? Begitu dapat uang 1 miliar, besok ke Eropa, besok lagi ke Amerika, besok lagi ke Jepang, round-round ke dunia, habis tuh. Tetapi apakah kita makan sama cabai rawit aja? Pergi kemana-mana, jalan kaki, tidak naik motor, tidak naik angkot, itu kikir namanya. Itu bukan mengelola keuangan yang baik namanya. Itu namanya kikir. Mengelola keuangan dengan baik, mengatur pengeluaran keuangan, berarti memperhitungkan. Ibaratkan sopir yang membawa mobil, mobil yang lambat belum tentu akan membuat orang selamat. Kalau sopirnya tidak bisa mengatur jalan mobilnya. Mobil yang larinya kencang belum tentu pula tidak selamat. Kalau sopirnya bisa mengatur kecepatan, di mana saatnya kita cepat,
di mana saatnya kita lambat. Tetapi kalau tak mau tahu, pokoknya cepat terus. Atau jalan mobilnya lambat terus. Di tempat yang seharusnya bisa cepat jalannya lambat juga. Itu namanya bukan pengaturan namanya. Diatur sesuai dengan keadaan. Kalau kita baru pantas makan di restoran 1 kali 1 bulan, jangan dibuat 3 kali. Jangan dibuat 2 kali. 1 kali. Kalau kita buat nanti 3 kali, habis uang kita. Nggak cukup bulan ke bulan. Kalau kita belum pantas makan di restoran, kita harusnya hanya bisa makan di rumah karena gaji kita hanya segini, karena penghasilan kita hanya segini. Ya jangan makan di restoran, makan di rumah, masak istri. Kalau kita belum pantas pakai pembantu, jangan pakai pembantu. Kalau kita belum pantas mencuci kain dengan laundry, cuci di rumah. Itu namanya kita mengelola keuangan dengan baik, mengatur keuangan dengan baik, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Yang susahnya Sobat DB, kita berupaya untuk selalu tampil seperti jutawan. Padahal kita belum bisa begitu. Banyak kejadian begitu Sobat DB, banyak sekali. Kita mendengar beberapa waktu lalu betapa banyaknya crazy ride, sultan kadang-kadang melakukan pencucian uang. Dia seperti milioner, uangnya bertebar-tebar, dia pakai mobil mewah. Akhirnya diam-diam datang polisi ke rumahnya menangkapnya, datang KPK menangkapnya kalau dia pegawai. Sobat DB, karena itu harus bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan sebaik mungkin kalau ingin hidup nyaman, tenang, bahagia dalam rumah tangga. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi pegawai kaya raya, menjadi petani kaya raya, dengan catatan tidak korup, tidak menipu, tidak mencoleng uang orang, tidak mencoleng uang negara, tetapi dapatnya dengan halal. DB Channel juga berharap kepada pemirsa menekan tombol subscribe yang belum menekan tombol subscribe, dan lakukan like, berikan komentar, dan tolong di-share konten ini kepada teman sebanyak-banyaknya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.